Teman-teman, apa kalian tahu apa itu mikroorganisme dan kontaminan? Mikroorganisme merupakan suatu kelompok organisme yang tidak dapat dilihat dengan menggunakan mata telanjang, sehingga diperlukan alat bantu untuk dapat melihatnya seperti mikroskop, lup, dan sebagainya. Sedangkan kontaminan adalah zat yang tidak sengaja ditambahkan ke dalam makanan atau elemen lain yang tidak diinginkan yang membuat sesuatu menjadi tidak sesuai, tidak layak, atau berbahaya bagi tubuh, fisik, lingkungan alam, tempat kerja, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan mikroorganisme yang pertama yaitu faktor fisik. Suhu tinggi dapat membunuh mikroorganisme. Yang kedua, faktor kimia, yaitu disinfektan seperti alkohol, klorin, dan hidrogen peroksida dapat menghancurkan dinding sel mikroorganisme. Dan yang ketiga, faktor biologis. Kompetensi dengan mikroorganisme lain seperti probiotik yang menghambat bakteri patogen. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kontaminan yaitu 1. Faktor fisik, suhu tinggi, tekanan, radiasi UV, dan filtrasi. Yang kedua, faktor kimia yaitu disinfektan, pH, dan oksidasi. Dan yang ketiga, faktor biologis yaitu biodegradasi dan kompetensi mikroba. Pengendalian mikroorganisme, khususnya bakteri, dapat dilakukan baik secara kimia maupun fisik. Beberapa cara pengendalian mikroorganisme. Yang pertama yaitu cleaning atau kebersihan dan sanitasi. Yang kedua, desinfeksi. Yang ketiga, antiseptis. Yang keempat, sterilisasi. Yang kelima, bakteriostatis. Yang keenam, asepsis. Yang ketujuh, status fisiologis, dan yang kedelapan yaitu lingkungan. Alasan utama pengendalian mikroorganisme adalah 1. Mencegah penyebaran penyakit dan infeksi. 2. Membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi. Dan yang ketiga, mencegah pembusukan dan perusakan bahan oleh mikroorganisme. Selain pengendalian mikroorganisme, pengendalian kontaminan juga dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu pengendalian fisik, menggunakan filtrasi udara dan air untuk menyaring partikel berbahaya. Yang kedua, pengendalian kimia, menambahkan bahan antimikroba dalam produk untuk mencegah kontaminan. Yang ketiga, pengendalian biologis, menggunakan probiotik untuk menghambat bakteri patogen. Dan yang keempat, pengendalian administratif, menerapkan SOP kebersihan yang ketat. Alasan utama pengendalian kontaminan yaitu yang pertama, menjaga kesehatan, yaitu mencegah penyakit akibat kontaminasi. Yang kedua, menjamin kualitas produk, yaitu menghindari kerusakan atau perubahan produk. Yang ketiga, mematuhi regulasi atau menghindari sanksi dan menjaga reputasi. Yang keempat, melindungi lingkungan, yaitu mencegah pencemaran air, tanah, dan udara. Dan yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi, mengurangi kerugian, dan meningkatkan daya saing. Penyebab munculnya mikroorganisme bisa dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan yang mendukung, yaitu
kelembapan, suhu, dan nutrisi yang sesuai mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Yang kedua, sumber kontaminasi, yaitu mikroorganisme berasal dari udara, air, tanah, hewan, atau manusia. Yang ketiga, reproduksi cepat, yaitu mikroorganisme berkembang biak dengan cepat melalui pembelahan sel, spora, atau metode lainnya. Dan yang keempat, penyebaran, yaitu bisa udara, kontak langsung, makanan, atau cairan tubuh, penyebab terjadinya mikroorganisme. Sedangkan penyebab terjadinya kontaminan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, sumber kontaminan, yaitu bisa berupa mikroorganisme, bahan kimia, atau benda asing. Yang kedua, kesalahan manusia, yaitu kurangnya kebersihan, kesalahan produksi, atau penyimpanan yang tidak tepat. Yang ketiga, lingkungan yang tidak steril, yaitu udara, air, atau tanah yang sudah tercemar. Dan yang keempat, proses penularan, yaitu kontaminasi terjadi melalui kontak langsung, alat, atau media perantara. Dan yang kelima, yaitu penyebaran dan dampak, menyebabkan pencemaran makanan, minuman, obat, atau lingkungan. Dampak positif dan negatif penurunan jumlah mikroorganisme. Dampak positif yang pertama, keamanan pangan meningkat. Yang kedua, kesehatan manusia lebih terjaga. Yang ketiga, produk lebih tahan lama. Yang keempat, lingkungan yang lebih bersih. Yang kelima, efektivitas pengobatan meningkat. Dan dampak negatifnya yaitu yang pertama, ketidakseimbangan ekosistem. Yang kedua, resistensi mikroba meningkat. Yang ketiga, gangguan kesehatan manusia. Yang keempat, penurunan kesuburan tanah. Dan yang kelima, peningkatan limbah kimia. Sedangkan dampak positif dan negatif penurunan jumlah kontaminan yaitu sebagai berikut. Dampak positif: 1. Kesehatan meningkat. 2. Lingkungan lebih bersih. 3. Kualitas produk lebih baik. 4. Efisiensi industri. Dan yang kelima, citra positif. Sedangkan dampak negatif: 1. Biaya tinggi. 2. Perubahan produksi. 3. Pengurangan lapangan kerja. 4. Kemungkinan limbah baru. Dan 5. Resistensi mikroba. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan dari kemampuan memahami penurunan jumlah mikroorganisme dan kontaminan, yaitu penurunan mikroorganisme dan kontaminan bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kualitas produk dengan mengurangi risiko infeksi atau kerusakan. Metode yang digunakan meliputi metode fisik, yaitu pemanasan, filtrasi, dan radiasi. Kimia, yaitu disinfektan dan antiseptik. Dan biologis, yaitu kompetensi dan mikroba. Efektivitasnya bergantung pada jenis mikroorganisme, lingkungan, serta konsentrasi dan durasi perlakuan.